Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi dalam video ini saya akan mereview sekaligus memberikan refleksi saya mengenai materi wawasan budaya hutan hujan tropis. Selamat menonton. Wawasan budaya hutan hujan tropis Lembap Kalimantan. Dalam materi ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari mengenai wawasan budaya hutan hujan, seperti 1. Hutan tropis lembap ialah hutan yang memiliki intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung sepanjang tahun. Geografisnya yang membentang garis khatulistiwa, wilayah kepulauan dan dikelilingi laut menjadi karakteristik geografis dari hutan tropis lembap Kalimantan. Dan karena itu, karakteristik yang ada ini membuatnya memiliki keragaman biota yang tinggi. Dalam hal ini, bisa kita ambil betapa pentingnya hutan ini, bukan hanya bagi kita manusia, tetapi juga bagi flora fauna yang hidup di dalamnya. Kedua, masyarakat dan alam sekitarnya. Kita tahu, manusia dan alam itu tidak dapat dipisahkan. Dalam hutan tropis, khususnya Kalimantan, kebudayaan antara manusia, hutan, dan sungai juga tidak dapat dilepaskan. Posisi sungai yang begitu penting bagi masyarakat Kalimantan sangat berpengaruh mulai dari transportasi, ekonomi, makanan, hingga tempat tinggal. Dalam hal ini pun berkaitan dengan hutan tropis Kalimantan, karena dengan keberadaannya yang mempengaruhi aspek tersebut, masyarakat Kalimantan dapat beradaptasi dan memberikan kebudayaan sendiri. Yang ketiga, kearifan lokal masyarakat di lingkungan hutan tropis lembap. Orang-orang pedalaman yang hidup di dalam hutan tropis Kalimantan mampu untuk mengelola dan menggunakan kekayaan hutan sebagaimana mestinya. Hal ini karena mereka dibekali ilmu dari nenek moyang yang sudah dibawa turun-temurun. Mereka menyebutnya sebagai putaran tetap, yang artinya penggunaan lahan yang sebelumnya tidak subur, mereka akan menggunakan lahan di sebelahnya. Dan saat dirasa lahan sebelumnya sudah cukup subur, mereka akan kembali untuk menggunakannya ketimbang menggarap atau mengambil tanah di sekitarnya. Ini merupakan hal yang seharusnya dapat kita pelajari dari orang-orang ini. Bagaimana mereka menggunakan hutan dengan bijak dan mampu hidup di dalamnya. Yang keempat, wujud budaya dan unsur-unsurnya. Wujud budaya diibaratkan seperti fenomena gunung es. Dikatakan demikian karena hanya 10% dari wujud kebudayaan yang dapat diindrai manusia, sedangkan 90% lainnya tidak dapat. Dalam kebudayaan di wilayah hutan tropis, lembap Kalimantan juga terdapat wujud budaya benda dan wujud budaya tak benda. Contohnya seperti wujud terlihat, yaitu seni pertunjukan dan tata busana. Wujud tak terlihat, bahasa dan sastra. Selain yang disebutkan tadi, wujud budaya masih memiliki banyak lagi unsur-unsur lainnya yang juga penting meliputi wujud benda maupun tak benda. Yang kelima, dinamika dan keberagaman budaya. Pada materi ini, ada beberapa unsur dinamika yang dapat kita pelajari seperti difusi. Arti difusi diketahui sebagai penyebaran budaya melalui migrasi. Di Kalimantan Timur, penyebaran budaya menjadi dua hal, melalui migrasi dan teknologi informasi. Secara etnisitas, budaya Banjar, Jawa, dan Bugis merupakan budaya dominan terjadi migrasi di Kalimantan Timur, sedangkan sisanya seperti Jawa dan Bali ialah budaya proses migrasinya terjadi karena kebijakan pemerintah. Akulturasi dan asimilasi. Akulturasi diartikan dengan menerima budaya luar yang kemudian diolah tanpa menghilangkan budaya asal. Contoh seperti orang Kuta yang menerima agama Islam tapi masih tidak kehilangan identitas budayanya. Asimilasi juga merupakan sebuah pembaruan budaya, akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan. Contohnya seperti dapat ditemui saat ini orang Jawa dan Bugis yang fasih berdialek Banjar. Inovasi. Inovasi ialah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebabnya ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya saat ini ialah alat musik sape yang sebelumnya hanya dapat dimainkan secara tradisional, sekarang dapat digunakan juga sebagai alat musik modern dengan langsung tersambung ke sound system.
Dan masih banyak lagi unsur-unsur lainnya yang dapat kita pelajari dan ketahui. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.